di sini saya sebetulnya mewakili dari Pak Abdi Akbar sebelumnya ya, karena beliau lagi sakit, kemudian tadi barusan ditelepon untuk paling tidak menjelaskan bagaimana situasi terkini lah dengan terkait masyarakat adat. Saya kali pertama di sini bertemu dengan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya Center for Development International Studies ya. Ya. Mungkin nanti berkaitan dengan pembahasan ke depan, kita bisa dalami dan teman-teman bisa bertanya secara spesifik, misalkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan data yang diperlukan, khususnya berkaitan dengan situasi masyarakat adat di Indonesia. Sorry, maaf. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik, saya mau mulai sedikit saja untuk pengantar awal bahwa saat ini dalam konteks kontemporer begitu, kata pembangunan itu bagi masyarakat adat justru menjadi momok begitu ya, yang pada apa namanya pada nyatanya kemudian merampas dan menyebabkan masyarakat adat menderita karena beberapa aspek. Nanti saya akan jelaskan di akhir begitu. Seharusnya kemudian pembangunan ini memanifestasikan wajah yang partisipatif, kemudian meningkatkan ekonomi begitu, dan kemudian menghormati hak-hak masyarakat. Tapi kemudian yang terjadi berbanding terbalik begitu. Masyarakat adat justru hanya menjadi slogan, ya, slogan di forum-forum, dan kemudian hanya menjadi baju adatnya kemudian dipakai, tapi kemudian wilayah adatnya dirampas begitu. Sering sekali momen-momen seremonial diselenggarakan oleh negara dengan menggunakan baju adat, tapi kemudian ketika kita identifikasi bagaimana watak negara terhadap masyarakat adat itu jauh dari harapan gitu. Apalagi berkaitan dengan relasi politiknya begitu ya antara negara dan masyarakat adat. Nah, di banyak hal pembangunan kemudian dipandang sebagai agresi begitu. Karena itu tadi menjadi pembenaran atas pengambil alian secara paksa wilayah adat gitu. Hal ini mengakibatkan pelanggaran HAM, pemiskinan, ya, dan semakin menjauhkan masyarakat adat dari akses publik, gitu ya. Dan bahkan beberapa kelompok masyarakat adat hari ini, kami mencatat paling tidak ada 5 masyarakat adat yang hari ini terancam punah. Kepunahan itu disebabkan berbagai problem struktural, begitu. Yang pertama adalah semakin menyusutnya wilayah adat mereka, di mana memang wilayah adat ini menggambarkan atau memanifestasikan sebagai akar identitas wilayah, identitas masyarakat adat. Tapi kemudian saat ini kemudian wilayah adat semakin menyusut, itu sama saja dengan mencerabut ya identitas masyarakat adat dari wilayah adatnya. Saya bisa kasih contoh misalkan masyarakat adat di Sumatera Utara, di mana memang kita mengenal ragam stratifikasi sosial, mulai dari marga dan lain sebagainya, yang itu menggambarkan di mana letak atau lokasi wilayah adat mereka. Misalkan warga Simanjuntak atau marga dan lain sebagainya begitu, itu menggambarkan di mana tempat mereka tinggal. Artinya memang antara wilayah adat dan eksistensi masyarakat adat itu adalah bagian integral yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Nah, kita melihat kemudian pada tahun 2018, menurut catatan Aman itu ada 121 konflik tenurial atau konflik wilayah adat yang dari 121 tadi ada 262 orang yang dikriminalisasi. Kita lihat misalkan persebarannya di setiap provinsi gitu ya. Di Tanah Lewu atau di provinsi Sulawesi Selatan gitu. Itu ada 7 kejadian konflik tenurial. Di Sumatera Utara ada 17 kejadian. Memang eskalasi konflik di Sumatera Utara ini menurut catatan kami agak tinggi gitu ya, karena ada beragam perusahaan begitu, perusahaan berskala besar
yang bercokol di sana, dan kemudian banyak melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum gitu. Baik itu izin konsesi yang tidak sesuai dengan perizinan gitu, dan lain sebagainya, banyak sekali. Di Sumatera Selatan ada 1 kejadian, Sulawesi Utara 1 kejadian, Sulawesi Selatan itu ada 11 kejadian gitu, di Riau ada 5 kejadian dan lain sebagainya. Hingga Bengkulu itu ada 12 kejadian. Berikut ini adalah persebaran konflik tenurial yang terjadi per tahun 2018 ya. Nah, kita melihat bagaimana konflik yang terjadi dan kriminalisasi yang terjadi di tengah pandemi. Banyak akademisi, banyak ragam literatur, dan ataupun banyak berita menggambarkan situasi di tengah pandemi ini justru menggambarkan konteks atau menggambarkan permasalahan kemunduran demokrasi. Dalam satu sisi, hipotesis itu saya pikir ada benarnya juga begitu ya. Karena dalam konteks masyarakat adat, kita melihat bagaimana eskalasi konflik pada sepanjang tahun 2020 ini memang dari segi kuantitas itu menurun, gitu ya, tapi dalam konteks kedalaman konflik justru lebih berdampak begitu dengan masyarakat. Karena ketika masyarakat adat menghadapi situasi krisis akibat pandemi COVID-19 begitu, seperti ancaman pangan, ancaman krisis pangan, dan ancaman kesehatan dan lain sebagainya, mereka juga harus menghadapi ancaman konflik tenurial, ancaman perampasan dan lain sebagainya. Karena ternyata situasi krisis juga tidak melatar belakangi pemenuhan hak dari masyarakat adat begitu. Justru perusahaan tetap beroperasi di wilayah adat dan lain sebagainya. Kita melihat bagaimana 10 kasus terjadi antara masyarakat adat versus perkebunan. Dari 40 kasus tadi. Ada 5 kasus yang terjadi antara konflik masyarakat adat dengan pertambangan. Ada 6 kasus yang terjadi antara masyarakat adat dengan bendungan dan PLTA. Ada 5 kasus yang terjadi antara masyarakat adat dan pemerintah. Ada 6 kasus masyarakat adat versus kehutanan dan seterusnya. Dari 40 kasus tadi, kami mencatat paling tidak ada 39.069 orang masyarakat adat yang menjadi korban dan mengalami kerugian, atau 18.372 kepala keluarga di 31.632 hektar wilayah adat. Persebaran konfliknya begitu. Berbagai jenis kerugian terjadi, baik itu kerugian ekonomi, kerugian sosial maupun kerugian moral ya, sebagai dampak dari tindakan intimidatif, kekerasan hingga kriminalisasi gitu. Nah, kami berpikir bahwa angka ini hanya merupakan angka yang merepresentasikan kasus-kasus yang muncul. Sementara angka sesungguhnya sebetulnya lebih tinggi begitu, karena menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria, bahkan di setengah pandemi COVID-19 ini hampir setiap bulan itu terjadi konflik adat gitu. Kita melihat, saya coba di sini sampaikan bagaimana suara saya terdengar jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Oke. Ini adalah bentuk-bentuk tokoh-tokoh adat yang dikriminalisasi, yang kita kompilasi menjadi beberapa foto, termasuk di Seko, di Kalimantan Tengah dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran bagaimana masyarakat adat dikriminalisasi oleh berbagai perusahaan. Dari segi regulasi kita melihat bagaimana fakta kebijakan berkaitan dengan masyarakat adat gitu. Sebetulnya masyarakat adat ini dalam konteks amanat konstitusi ya, itu sudah melindungi masyarakat adat. Kita bisa melihat bagaimana pasal 18B ayat 2, pasal 28I ayat 3 Undang-Undang 1945 pasca amandemen. Pasal ini Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat yang merupakan perwujudan dari penghormatan hak asasi manusia gitu. Jadi tugas negara itu adalah melakukan tindakan administrasi terhadap masyarakat adat sebagai subjek hukum beserta hak-hak tradisionalnya. Eksistensi masyarakat adat itu bergantung pada dirinya sendiri, bukan karena proses legalisasi seperti ini ya. Jadi fungsi negara adalah melakukan tindakan administratif untuk mengakui dan menghormati hak masyarakat adat. Dudukannya di situ. Kita harus melihat konteks negara
dari sisi relasi administratifnya dengan masyarakat adat. Kalau kita mengacu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Nah, kita melihat juga kemudian bagaimana justru dalam konteks lain, regulasi sektoral lain, atau dalam Undang-Undang 1945 juga berlaku hak menguasai negara atau HMN. Itu tertera pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Konsep HMN ini, atau kalau dulu disebut sebagai domain fair clearing ya, justru menjadi momok ya, kemudian bagi masyarakat adat dan menjadi pembenaran dari negara untuk menguasai wilayah adat. Nah, penguasaan negara tersebut merupakan konsepsi hukum publik yang berdasarkan prinsip kedaulatan ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sementara memang konsepsi HMN ini justru menjadi dilema begitu bagi masyarakat adat. Pada tahun 2012 kami mendorong putusan MK nomor 35 berlaku begitu terhadap penguasaan masyarakat adat atas hutan adat mereka. Putusan ini kemudian diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dalih bahwa membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan di mana penguasaan negara atas hutan gitu. Sehingga memang dari putusan MK nomor 35 tahun 2012 ini yang menurut kami menjadi dudukan regulasi bagi kami yang dapat kami gunakan bahwa ternyata hutan adat adalah bagian dari wilayah adat, bukan hutan negara. Ini akibat dari putusan MK nomor 35. Dan kami pikir ini adalah putusan yang sangat konstruktif yang membantu untuk mendorong penghormatan dan perlindungan masyarakat adat. Gitu. Dalam hal lain, regulasi sektoral lain kita bisa melihat bagaimana UPA yang memperumit proses pengakuan hak masyarakat adat begitu dari mulai pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PA di mana memang kewenangan pemerintah adalah menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi dan sebagainya. Akibat pasal-pasal ini kemudian lahirlah regulasi-regulasi sektoral turunan begitu yang pada saat ini dianggap bahwa sektoral itu justru menciptakan kebingungan begitu ya terhadap tindakan administrasi untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat begitu. Dalam hal lain kita melihat bagaimana Undang-Undang Kehutanan juga khususnya pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Kehutanan yang pada saat itu tidak ikut dilibatkan oleh putusan MK nomor 35 sehingga kemudian syarat pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah diterbitkan peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat. Nah, kita melihat bahwa masyarakat adat sebagai subjek hukum yang diakui konstitusi justru dalam regulasi turunannya, regulasi sektoralnya itu jelimet gitu ya atau berbelit-belit begitu ya. Bahkan masyarakat adat perlu terlibat dalam proses politik legislasi di tingkat daerah untuk memastikan haknya diakui. Gitu. Jadi beragam advokasi regulasi yang dilakukan oleh masyarakat adat di daerah untuk melahirkan sebuah produk hukum daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Saya tadi menjelaskan soal regulasi sektoral yang jelimet dan lain sebagainya. Kita melihat bagaimana Permen LHK nomor 17 tahun 2020. Ini adalah di sini saya sampaikan bagaimana gambarannya. Justru ada banyak sekali pintu-pintu ya, pintu-pintu regulasi yang sektoral dan kemudian sangat administratif gitu, sehingga pada ujungnya memberatkan masyarakat adat untuk mendorong pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, di mana memang alurnya adalah sangat sektoral. Kalau terkait dengan hutan adat itu ke Menteri LHK, terkait dengan pengakuan atas tanah itu ke Kementerian ATR dan BPN, terkait pemerintahan adat itu ke Kementerian Dalam Negeri, terkait desanya itu ke Kementerian Desa dan sebagainya. Jadi hak masyarakat adat itu dibuat terkotak-kotak dengan sektoral kementerian begitu. Nah, situasi terkini mungkin ini kita simpulkan sebagai kolonialisme baru ya dan ancaman terhadap masa depan masyarakat adat. Kita melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang revisi Undang-Undang Minerba itu justru menjadi hambatan baru bagi pengakuan hak masyarakat adat, di mana memang dalam undang-undang ini terjadi sentralisasi kewenangan gitu ya. Jadi kewenangan urusan untuk pengelolaan pertambangan, minerba dan sebagainya itu ditarik ke pemerintah pusat yang awalnya adalah pemerintah provinsi begitu. Ini adalah manifestasi dari pelanggaran terhadap otonomi daerah gitu ya, karena otonomi daerah
justru membuka peluang bagi pemerintahan daerah untuk mengelola potensi-potensi sumber daya alam dan sebagainya. Sisi lain kemudian Undang-Undang Minerba ini menambah wajah pelanggaran HAM di Indonesia gitu ya, karena ada rumusan baru tentang wilayah hukum pertambangan gitu yang dimungkinkan pengusaha tambang seakan memiliki yurisdiksi begitu ya, hukum sendiri, bahkan wilayah tambang bisa diperluas di luar UPK gitu. Nah, di UU Minerba ini juga menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan, ya, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum dan pemberian sanksi administratif dalam konteks pertambangan minerba begitu. Dalam hal lain, kajian kami menunjukkan bahwa Undang-Undang Minerba ini justru membuka celah bagi korupsi sumber daya alam dengan dihapuskannya ketentuan pidana bagi pejabat negara gitu yang menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan perizinan tambang. Sebagai contoh, per tahun 2020 kami paling tidak mencatat ada 515 izin yang melanggar konsesi begitu. Itu tersebar di ragam wilayah di Indonesia gitu ya. Jadi ini adalah wajah bagaimana justru pembangunan yang terjadi di Indonesia seringkali memang deregulatif dan justru jauh dari konteks pemenuhan hak ya masyarakat adat dan khususnya masyarakat secara umum untuk berpartisipasi dalam pembangunan gitu. Nah, tentu ini teman-teman juga tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan atau kalau di Aman kami sebut sebagai Undang-Undang Cilaka begitu, di mana memang undang-undang ini seakan menjadi tantangan baru begitu bagi masyarakat adat, di mana dalam proses penyusunannya pun undang-undang ini dilakukan dengan tergesa-gesa begitu ya, tidak transparan dan meniadakan ruang demokrasi begitu. Dalam konteks lain, khususnya dalam pemenuhan hak masyarakat adat, Undang-Undang Cipta Kerja ini justru menjadi ancaman ya terhadap perampasan wilayah adat untuk kepentingan investasi melalui bank tanah. Jadi dalam ketentuannya itu diatur berkaitan dengan bank tanah. Dalam hal lain, Undang-Undang Cipta Kerja juga menurut kami mereduksi perlindungan lingkungan hidup begitu. Undang-Undang Cipta Kerja itu mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan persetujuan lingkungan serta meniadakan pengawasan publik dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Dalam konteks lain pula, kemudian undang-undang ini kami anggap bersifat diskriminatif gitu. Jadi mengatur kemudahan investasi tapi melanggengkan prosedur pengakuan masyarakat adat yang rumit. Jadi yang saya jelaskan sebelumnya itu berlaku kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja sehingga kemudian menciptakan kesan bahwa negara dalam konteks regulasi sudah mengakui masyarakat adat begitu ya, tapi dalam implementasinya pengakuan tersebut terhambat dengan ragam pengakuan-pengakuan sektoral dan prosedur pengakuan masyarakat adat yang sangat rumit begitu. Nah, saya mau kasih contoh. Hari ini paling tidak di setiap pemerintah daerah atau di beberapa pemerintah daerah itu sudah ada 109 produk hukum daerah yang mengatur dan mengakui pengakuan masyarakat adat terhadap hak masyarakat adat gitu ya, dalam 7 tahun dari 2013 sampai 2020 gitu. Nah, Perda ini telah mengadministrasikan lebih dari 2 juta lebih hektar potensi hutan adat dan kemudian berdasar wilayah adat yang sudah ditetapkan pengakuannya oleh pemerintah daerah melalui Perda ini tadi sudah ada 832.902 hektar potensi hutan adat gitu. Luas wilayah adat yang sudah diserahkan kepada pemerintah pusat itu ada 10.562.000 gitu hektar. Luas wilayah adat yang sudah dilakukan pemetaannya oleh masyarakat adat bersama Aman gitu. Nah, hasil penelitian Aman untuk potensi wilayah adat di seluruh Indonesia itu sebetulnya sampai 42 juta begitu luas wilayah adat ya. Nah, kalau menurut peta partisipatif masyarakat adat yang telah diregistrasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat itu ada 11 juta lebih ya hektar luas wilayah adat. Jadi ini bagaimana gambaran luasnya wilayah adat di Indonesia. Kita lihat bagaimana pengakuan sudah sampai mana kemudian pengakuan negara terhadap wilayah adat tersebut. Data kami per 2019 itu baru ada 5.175.000 hektar ya luas wilayah adat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi berbanding jauh gitu ya dengan potensi wilayah adat gitu.
di mana memang 4 juta sekian luas wilayah adat yang diatur sudah melalui perda, dan kemudian ada 1 juta lebih itu luas wilayah adat yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah. Nah, dalam hal lain tadi saya sudah singgung terkait pengakuan yang sektoral, ada banyak sekali skema-skema yang dirumuskan oleh pemerintah terhadap pengakuan masyarakat adat. Bisa melalui izin hutan desa, ada izin hutan kemasyarakatan, ada hutan adat, dan sebagainya. Di mana memang ada 67,3% ya izin yang sudah diberikan setelah pemerintah menerima peta wilayah adat untuk hutan desa, gitu. Dan ada 6,17% untuk hutan kemasyarakatan. Kalau di Aman kita mendorong pengakuan terhadap subjek masyarakat adatnya. Jadi terlepas dari skema-skema izin hutan desa dan izin hutan kemasyarakatan dan sebagainya. Karena menurut kami skema-skema ini adalah skema pemberian, bukan skema penghormatan. Jadi kalau skema pemberian, kapanpun itu bisa ditarik kembali oleh pemerintah. Sementara kalau skema penghormatan adalah pemerintah cukup mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta wilayah adatnya. Jadi sebetulnya itu secara filosofis yang kami dorong di pemerintah terkait dengan bagaimana cara pemerintah dan perusahaan dan sebagainya melakukan pembangunan di wilayah adat. Nah, ini adalah situasi terkini masyarakat adat di tengah pandemi COVID-19. Kita melihat bagaimana krisis ekonomi global begitu ya yang terjadi, dan sehingga kemudian menyebabkan masyarakat adat khususnya juga terdampak dan rentan krisis gitu ya. Jadi dampak terhadap ekonomi negara, terjadi banyak pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, sebagaimana yang bisa teman-teman ketahui melalui berita dan sebagainya. Lalu bagaimana ancaman pandemi di kampung-kampung dan di komunitas masyarakat adat? Jadi arus pulang kampung yang menyebabkan komunitas itu semakin rentan terpapar pandemi. Ada banyak sekali terjadi. Kami merasa bahwa dulu pada tahun 2020, cara kami untuk menutup kampung itu berkontribusi positif terhadap penekanan laju penyebaran pandemi COVID-19. Tapi kemudian akibat varian Delta baru-baru ini kemudian akhirnya jebol juga gitu. Ada 100 lebih kemudian komunitas masyarakat adat itu yang hari ini mulai terpapar pandemi, dan ini menjadi ancaman bagi kami gitu. Dalam hal lain kemudian terjadi ancaman krisis pangan gitu ya, baik di komunitas-komunitas masyarakat adat maupun di masyarakat secara lebih luas. Nah, kekuatan di komunitas hari ini kami sebetulnya menjadi subjek ya yang paling rentan terpapar, tapi kemudian sekaligus menjadi subjek pula yang paling kuat gitu. Karena secara mandiri kami bergotong royong untuk melindungi diri kami sendiri. Kami melakukan lockdown kampung gitu, bahkan sebelum pemerintah secara resmi mengumumkan krisis begitu ya. Kami melakukan berbagai ritual adat ya, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Kami juga membentuk satuan-satuan emergency respon secara partisipatif di masyarakat ya. Dan kemudian kami memproduksi sendiri alat-alat perlengkapan keselamatan, mulai dari obat-obatan tradisional, masker dan hand sanitizer secara mandiri, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kami juga melakukan gerakan kedaulatan pangan dengan meningkatkan produksi pangan di wilayah adat. Ini adalah sebagai gambaran bagaimana ketika wilayah adat itu diakui oleh pemerintah justru berkontribusi positif. Saya akan menjelaskan itu di akhir begitu, bagaimana kami melakukan valuasi ekonomi ya di wilayah adat dan potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah adat begitu. Nah, ini adalah penelitian Aman pada tahun 2018 di mana kami bekerja sama dengan UI, IPB dan Unpad untuk melakukan studi tentang valuasi ekonomi di wilayah adat. Kami menyimpulkan bahwa ekonomi wilayah adat ketika dia diakui oleh pemerintah sebagai wilayah adat dan masyarakat adat dapat mengakses penuh wilayah adat mereka, itu justru berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Di lokasi penelitian kami misalkan di komunitas adat Moikelim begitu, nilai ekonominya per tahun ya, baik itu dalam pengelolaan sumber daya alam, jasa lingkungan dan lain sebagainya, itu mencapai 7,96 miliar per tahun ya. Dan kemudian dari jasa lingkungan itu untuk konteks produk sumber daya alam, dari jasa lingkungan itu mencapai 148,43 miliar per tahun. Dengan total ketika kita totalkan antara produk SDA dan jasa lingkungan di komunitas adat Moikelim di Papua Barat sana, itu mencapai 156,39 miliar per tahun. Bayangkan bagaimana potensi ekonomi yang ada di wilayah adat ketika ya pemerintah maupun pihak-pihak
swasta dan sebagainya mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat. Nah, jika kita bandingkan dengan perekonomian daerah di Moikelim misalkan, ternyata potensi ekonomi masyarakat adat tersebut bisa melampaui dari pendapatan daerah atau PDRB begitu. Nah, ini justru menjadi tawaran baru bagi pemerintah daerah, bagaimana ketika mereka memenuhi ya dan mengakui hak masyarakat adat, itu justru masyarakat adat tadi bisa beriringan dengan konteks pembangunan gitu dan bisa berkontribusi positif begitu ya dengan pembangunan daerah gitu. Ketika memang hak mereka atas wilayah adat mereka diakui begitu. Ini juga bagaimana gambaran potensi ekonomi lain di komunitas adat di seluruh Nusantara begitu. Tapi kami hanya mengambil di Moikelim, Saureniu di Kalimantan, di Kajang di Sulawesi Selatan, Kasepuan di Banten, dan komunitas adat lain begitu. Teman-teman bisa lihat datanya dan bagaimana potensi ekonominya begitu. Kalau nanti diperlukan nanti saya akan kirim slide-nya. Ini tadi penjelasan berkaitan dengan bagaimana potensi ekonomi ya di Moikelim. Mungkin satu saja yang saya jelaskan bahwa tadi bukti dari potensi ekonomi ini menunjukkan bahwa jika pembangunan dan penguatan ekonomi difokuskan ke level lokal begitu, itu secara adil dan setara, Indonesia mestinya dapat melepaskan ketergantungan pada investor skala besar gitu ya, yang selama ini kemudian hanya menguruk kekayaan wilayah hidup rakyat begitu. Karena saya melihat misalkan kalau kita kaji secara objektif, ketika beberapa konteks ya sumber daya alam diserahkan kepada investor berskala besar, justru itu menjadi beban bagi negara, karena sisi lain juga negara harus bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan yang ada pasca investasi begitu. Nah, ini menjadi menurut kami potensi-potensi ekonomi dengan melibatkan masyarakat adat dan komunitas-komunitas lokal di daerah, justru kita bisa mulai untuk menggerakkan dan memperkuat konteks ekonomi mikro ya di tingkat daerah untuk berkontribusi terhadap pendapatan ekonomi dalam konteks makronya. Sisi lain, bagaimana kami mencoba untuk memanggil kembali ya pemuda-pemuda adat di berbagai daerah untuk kembali ke kampung dan kemudian berpartisipasi melindungi kampungnya. Jadi di Aman disebut dengan gerakan pulang kampung ya dan kedaulatan pangan. Jadi para pemuda-pemuda adat yang hari ini memilih merantau pada saat COVID-19 dan mungkin pasca COVID-19 nanti kami akan menggalakkan gerakan pulang kampung ini, di mana mereka dipanggil untuk pulang dan mengelola wilayah adat mereka, menduduki wilayah adat mereka, memproduksi pangan, memproduksi perkebunan dan lain sebagainya secara mandiri sehingga memang tidak ketergantungan dengan konteks perusahaan dan lain sebagainya begitu. Ini yang sedang kami lakukan di banyak komunitas adat. Ini contohnya di tengah pandemi di mana kami mencoba untuk mengolah wilayah adat kami lagi ya, memproduksi pangan dan lain sebagainya. Pemuda-pemuda adat berpartisipasi dalam konteks pengelolaan pertanian begitu. Kira-kira begitu singkatnya. Pada konteks ini menurut saya kesimpulan dari penjelasan saya tadi singkat tadi, bahwa belum ada undang-undang yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat. Kami sebetulnya sejak tahun 2019 itu mendorong rancangan undang-undang masyarakat adat untuk menjadi instrumen bagaimana pembangunan dan masyarakat adat itu dapat beriringan begitu ya, di mana memang RUU masyarakat adat itu diberlakukan apa yang disebut dengan FPIC, Free Prior Information Consent, di mana memang ketika ada investasi masuk di wilayah adat itu harus secara partisipatif melibatkan masyarakat adat. Paling tidak selain izin konsesi yang yang melibatkan masyarakat adat, rencana-rencana investasi dan lain sebagainya juga harus melibatkan masyarakat adat. Baik itu melalui pembagian skema keuntungan dan lain sebagainya. Menurut saya pembangunan yang ada harus menjadi instrumen untuk meningkatkan dan memperkuat masyarakat adat ya, terutama masyarakat lokal yang ada di daerah-daerah begitu. Sisi lain memang stigma yang melihat bahwa masyarakat adat sebagai anti pembangunan itu masih dianggap sebagai objek begitu ya, karena banyak sekali sekarang misalkan saya coba sampaikan
stigma yang melekat dalam RUU Masyarakat Adat hari ini adalah stigma di mana memang RUU ini membebani anggaran negara gitu, membebani APBN. Jelas kemudian pada tahun 2019 Kemendagri menyatakan hal itu gitu. Sementara memang kalau kita lacak dalam konteks substansi dari rancangan undang-undang masyarakat adat, rancangan undang-undang itu hanya mencoba untuk mengatur bagaimana relasi yang partisipatif dan menghormati hak asasi manusia antara negara dan masyarakat adat dan pihak-pihak terkait gitu. Dan juga RUU itu adalah manifestasi dari tindakan administrasi negara untuk mengakui hak masyarakat adat dan meretas sektoralisme kebijakan dan tumpang tindih perizinan yang berimplikasi kepada pemiskinan masyarakat adat begitu. Demikian Mbak penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bisa kita jadikan dasar untuk diskusi. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Yayan atas penjelasannya. Menarik sekali dan jujur saya pribadi overwhelmed sama penjelasannya karena ternyata banyak banget hal yang kayak istilahnya ilmu baru gitu yang masuk ke kita seperti itu. Dan saya lihat di HI sendiri, maksudnya di jurusan kami di Prodi Hubungan Internasional itu sudah ada banyak teman-teman yang mulai mengangkat kasus masyarakat adat seperti itu. Masyarakat adat kemudian bagaimana mereka melakukan transnational solidarity seperti itu. Dan karena acara kita hari ini namanya Cidiscussion, balik lagi kita lebih pada diskusi. Jadi setelah ini mungkin bila ada teman-teman yang ingin menanyakan terkait masyarakat adat bisa langsung open mic, bisa langsung di-unmute, kemudian memperkenalkan diri, kemudian langsung nanti tanya jawab dengan Pak Yayan. Terima kasih. Kepada teman-teman yang mau tanya atau yang mau bertanya, dipersilahkan. Mbak Krisna mungkin? Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, saya sebenarnya nggak mengikuti dari awal ya, Mas. Saya manggilnya apa nih, Mas atau Pak nih? Selamat, mungkin bagus. Pakainya Mas aja deh. Oke, gitu ya. Saya mohon maaf sekali, tadi saya nggak ikut dari awal, jadi mungkin kurang tahu ya bagian depan-depannya kayak penjelasannya gimana. Cuman untungnya ini ada recordnya, jadi nanti mungkin saya bisa lihat lagi gitu dari recordnya. Kebetulan Mas, saya itu sekarang baru melakukan tesis. Tesis saya terkait dengan solidaritas masyarakat adat di BOTI. Saya arahnya ke ini, analisa ketahanan sosial berbasis solidaritas masyarakat adat dalam menghadapi pandemi COVID di daerah BOTI. Karena kemarin saya nggak sengaja scrolling Instagram ceritanya. Mungkin ini sambil cerita-cerita aja mungkin kali ya. Jadi saya scrolling Instagram, di situ ada postingan dari Project Multatuli kalau nggak salah, itu dia masyarakat adat BOTI itu bisa sampai gimana ya, dengan tegas menentang kebijakan, bukan menentang ya, tapi kayak menolak bantuan pemerintah gitu, karena dianggapnya selama ini mereka itu udah bisa membangun ketahanan sosial mungkin ya, dari ekonomi maupun dari kesehatan itu sendiri, dari mencegah COVID masuk ke desa seperti itu di sana. Tapi kemudian ketika pemerintah datang ke sana, Jokowi maksud saya, presiden datang ke sana menimbulkan arah-arahan gitu ya. Kerumunan massa. Nah, itu COVID-nya jadi meningkat. Belum lagi dengan kebijakan pemerintah yang nggak selaras gitu sama keputusan yang dibuat sama ketua atau orang yang dituakan di masyarakat adat. Saya juga pernah mendengar bahwa di Papua kemarin sebenarnya ketika pandemi di awal
tahun mungkin di kuartal kedua mungkin ya, itu di Papua masuk, sebenarnya gubernurnya sudah nutup langsung dari sana, dan itu juga permohonan dari masyarakat adatnya gitu. Tapi katanya dari pemerintah pusat itu nggak sesuai gitu sama strategi pemerintah untuk ngatasin COVID. Akhirnya sekarang Papua jadi epicentrum juga gitu kan di sana untuk penyebaran COVID-nya gitu. Yang saya mau tanyakan, untuk saat ini kan memang kita belum punya undang-undang yang mengatur gitu ya. Kita baru berusaha untuk beberapa pihak masih berusaha untuk mengesahkan, dorong lagi untuk ini segera disahkan gitu. Jangan cuma harmonisasi doang gitu kan. Tapi ada nggak sih cara-cara yang bisa ditempuh supaya kita punya kekuatan yang sama seperti masyarakat adat Dayak gitu. Karena beberapa literatur yang saya baca, masyarakat adat Dayak itu kan sudah punya institusi yang settle gitu ya. Dari kalau nggak salah Borneo apa ya, institusi apa itu yang Borneo BDF kalau nggak salah itu Borneo Dayak Forum. Ya, ada banyak sekali Mbak institusi adat DAD. itu. Iya. Tapi maksudnya kemarin yang cukup settle sampai punya jaringan ke luar negeri yang pernah saya baca di literaturnya itu, gitu. Nah, itu maksudnya kita kan masyarakat adat itu kan banyak gitu, kayak yang kecil-kecil kayak Boti dan lain sebagainya. Itu apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka supaya juga bisa melakukan hal yang sama gitu, lebih bisa punya kekuatan dalam membuat kebijakan gitu, Mas. Terima kasih. Mungkin terlalu panjang kali ya. Terima kasih. Oke, siap. Langsung saya jawab atau gimana, Mbak? Bener. Oh iya, langsung dijawab aja nggak apa-apa Mas, karena biar lebih akrab juga. Biar lebih praktis juga ya. Iya. Nanti kalau mau nanya silakan lagi. Oke. Mungkin saya mau cerita dulu Mbak ya. Cerita dulu bagaimana sebetulnya bukan hanya di Boti begitu, bagaimana kolektivitas atau komunalisme lah bahasanya. Masyarakat adat ini bergotong royong menghadapi pandemi COVID-19. Saya mau cerita di Talang Mama gitu. Karena Talang Mama ini adalah satu komunitas masyarakat adat yang hari ini terancam punah. Mereka memang secara partisipatif beramai-ramai untuk mengidentifikasi kembali wilayah adat mereka. Ketika pandemi awal-awal, pada saat itu ya mungkin di awal-awal tahun 2020 itu terjadi begitu. Karena mereka membaca bahwa pandemi ini justru menutup banyak akses dan kemudian mereka mau tidak mau atau memang mau tidak mau kemudian bertumpu pada kampung mereka masing-masing, terutama dalam konteks pemenuhan pangan. Jadi mereka menanam kembali tanaman pangan dan kemudian mereka memproduksi obat-obatan tradisional untuk peningkatan imunitas, tentu juga dengan peran dari organisasi-organisasi masyarakat adat begitu, terutama AMAN gitu. Nah, ada banyak sekali kalau kita lihat misalkan di Baduy Dalam sempat juga waktu itu menolak bantuan dari pemerintah karena maksud mereka adalah mereka yang merasa berdaulat di dalam, mereka merasa kebutuhan mereka terpenuhi begitu dan lain sebagainya. Yang menjadi ancaman justru dari pihak luar begitu ya, ketika datang dan kemudian membawa berbagai macam ancaman termasuk virus begitu. Nah, itu justru menjadi ancaman bagi mereka, tapi ketika mereka mencoba untuk menutup kampung, paling tidak mereka berusaha untuk menekan atau melindungi komunitas masyarakat adat mereka di kampung mereka sendiri. Jadi dari sejak tahun 2020 memang secara organisasi pun AMAN menginstruksikan kepada komunitas-komunitas masyarakat adat untuk segera tutup kampung. Ya meskipun memang di beberapa komunitas gagal untuk menutup kampung karena masih ada aktivitas ya keluar, kemudian perusahaan yang masih beroperasi di wilayah adat mereka, karyawan-karyawan yang datang dan kemudian ke wilayah adat mereka dan sebagainya. Masih banyak sekali problem itu sebetulnya. Cuman memang secara solidaritas, pandemi ini justru menguji dan kemudian menggambarkan bahwa masyarakat adat itu dengan komunalisme dan kolektivitas masyarakat adat itu mampu untuk menekan laju penyebaran COVID begitu. Meski memang akhirnya juga jebol, tidak hanya di Papua, Mbak. Di Apaukayan ada satu komunitas masyarakat adat di Kalimantan Utara, itu hanya bisa dijangkau dengan akses udara
gitu, daratnya nggak bisa, apalagi air gitu. Itu hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil begitu. Itu pun juga kena hari ini, karena memang aktivitas dari warganya yang keluar kemudian balik lagi ke kampung dan kemudian cepat sekali menyebar, karena masyarakat adat ini menjadi satu subjek yang paling rentan terpapar COVID. Ketika satu saja terpapar, maka itu cepat sekali menyebarnya gitu. Nah, ini menjadi tantangan juga sebetulnya. Terkait peran, ya kita tahu bahwa RUU masyarakat adat memang hampir 2 dekade, Mbak. Hampir 2 dekade itu gagal untuk disahkan. Sementara kita hari ini sangat membutuhkan satu konteks, satu regulasi begitu yang paling tidak melindungi keberadaan masyarakat adat. Cara organisasi masyarakat adat untuk memperkuat masyarakat adat, yang pertama adalah melalui gerakan pulang kampung tadi. Itu adalah solidaritas bersama ya antar masyarakat adat untuk paling tidak berpartisipasi kembali mengurus wilayah adat mereka. Itu pertama, partisipasi langsung dari masyarakat adatnya. Yang kedua adalah memperkuat pemerintahan adat. Jadi sebetulnya ada banyak sekali lembaga adat yang ada. Tidak hanya tadi, kalau Mbak singgung soal di Dayak tadi, itu sebetulnya bukanlah lembaga adat, tapi aliansi-aliansi antar komunitas tadi yang membentuk satu organisasi formal. Misalkan Dewan Adat Dayak dan lain sebagainya. Itu bukan lembaga adat. Lembaga adat itu adalah lembaga yang secara sosial dan antropologis itu hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jadi yang saya maksud sebagai lembaga adat itu, misalkan kalau di Sumatera Barat disebut sebagai nini mama atau tokoh adat yang mewakili marga mereka, yang mewakili komunitas-komunitas terkecil ya. Konteksnya misalkan kayak marga, kalau di Sumatera Barat itu namanya Caniago, itu punya satu nini mama sendiri. Dan perwakilan nini mama antar marga tadi. Itu membentuk satu konteks kelembagaan yang dimana kelembagaan itu bertugas untuk mengatur kehidupan sosial mereka, mulai dari sengketa antar secara horizontal maupun secara vertikal. Itu yang disebut sebagai lembaga adat. Kalau seperti Aman, seperti Dewan Adat Dayak dan lain sebagainya tadi yang disinggung, itu adalah organisasi formal yang menghimpun komunitas-komunitas masyarakat adat. Lembaga adat ini adalah lembaga yang asli secara konteks sosioantropologis yang muncul di tengah masyarakat. Nah, yang perlu diperkuat adalah itu. Nini mama, yang disebut sebagai nini mama, atau kalau di Toraja itu yang diperkuat adalah tongkonan-tongkonannya sebagai perwakilan marga gitu ya. Dan lain sebagainya. Yang perlu diperkuat menurut kami adalah lembaga adatnya. Ya. Baik, karena lembaga adat justru menjadi tameng bagi masyarakat adat dan menjadi agregator lah ya bahasanya untuk melindungi komunitas ya masyarakat adat. Dalam hal lain, keterlibatan organisasi masyarakat sipil, mahasiswa dan lain sebagainya itu hari ini juga menjadi penting, karena dalam konteks lain sering sekali memang masyarakat adat ini disematkan dengan stigma anti pembangunan tadi yang saya sebutkan, dan juga sering sekali memang masyarakat adat ini hanya dijadikan sebagai objek eksploitasi begitu ya, baik itu eksploitasi dalam konteks kebudayaannya maupun eksploitasi dalam konteks sumber daya alamnya. Saya sebut sebagai konteks kebudayaan, misalkan ada banyak sekali hari ini para penyelenggara negara yang hanya menggunakan baju adat tapi tidak memahami adatnya. Banyak sekali sekarang penyelenggara negara menggunakan baju adat dalam seremoni-seremoni nasional begitu, tapi kemudian dalam tindakan kebijakannya justru bertentangan dengan hak masyarakat adat. Nah, peran organisasi masyarakat sipil, mahasiswa dan sebagainya adalah terus paling tidak memproduksi pengetahuan, paling tidak mendorong dan membantu untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat adat dalam konteks kebijakannya. Itu menjadi peran sentral hari ini ya. Karena dari tadi saya sebutkan dari 106 perda tadi, mungkin 50%-nya adalah kontribusi dari masyarakat sipil. Melakukan advokasi dalam pemerintah daerah, beraudiensi dan sebagainya. Itu menjadi peranan penting paling tidak untuk memperkuat juga solidaritas masyarakat adat. Karena ya kita tidak nafikan juga implikasi dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi justru berkontribusi juga terhadap kaburnya identitas masyarakat adat hari ini gitu ya. Tadi juga saya singgung menyusutnya wilayah adat juga mencerabut
identitas masyarakat adat gitu ya. Nah, ini menjadi peran dari banyak elemen stakeholder termasuk organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat solidaritas mereka agar kemudian mereka mampu untuk melakukan revitalisasi kembali ya terhadap identitas dan nilai di masyarakat adat. Karena ini yang menjadi penting hari ini di tengah sifat pembangunan yang belum bisa kita kontrol, ancaman pandemi COVID-19. Menurut saya solidaritas masyarakat adat menjadi kunci untuk mereka tetap bisa resilient atau bertahan di wilayah adat mereka. Saya pikir mungkin itu yang bisa bagian kecil ya paling tidak yang bisa dilakukan oleh kita ya, termasuk Aman gitu, untuk melindungi masyarakat adat. Ada ragam problem, ada ragam peran-peran lain, kemudian peran-peran besar lain, dan saya pikir saya hanya menjelaskan terkait dengan peran fundamentalnya saja untuk bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap perlindungan masyarakat adat. Begitu kira-kira, Mbak. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih, Mbak. Oke, Mbak Krisna, apakah sudah jelas? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Jelas. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, bisa langsung unmute, kemudian memperkenalkan diri, dan mengajukan pertanyaan. Oke, kalau belum ada mungkin dari saya Mas ya, karena kebetulan kemarin saya juga sempat skripsinya itu tentang masyarakat adat juga, cuman kebetulan yang saya teliti itu tidak di Indonesia, tapi suku Indian di United States seperti itu. Nah, saya penasaran gitu kan. Jauh sekali, Mbak. Gimana, Mas? Jauh sekali nelitinya. Karena dulu kepikirannya karena HI gitu harus berbau-bau internasional gitu kan. Di Indonesia juga ada gitu kan ya Mas ya. Gitu. Terus yang saya pengen tahu nih Mas, kan kalau misalkan di US itu di suku Indian itu ada memang beberapa organisasi internasional yang kemudian mereka turut berperan dalam pembangunan masyarakat adat di sana gitu. Nah, saya pikir di Indonesia juga ada karena kakak tingkat saya kemarin juga namanya Mbak Rohani gitu. Beliau menjadi perwakilan wanita Sasak di PBB dan kalau tidak salah nangkap sih ya saya info yang beliau sampaikan itu memang ada organisasi internasional yang turut terlibat dalam pembangunan. Nah itu pada umumnya masalah seperti apa Mas? Ada nggak sih masalah yang kemudian timbul, apakah tumpang tindih role atau masalah apakah yang terjadi saat masyarakat maksudnya organisasi internasional atau organisasi di luar masyarakat adat itu berusaha membantu gitu? Ada nggak sih sebenarnya masalah yang muncul dari situ gitu? Terima kasih. Saya pikir kalau kontribusi dan partisipasi dari organisasi internasional, kalau dalam sepanjang yang kita kerjakan selama ini, saya pikir justru berkontribusi positif gitu, Mbak. Saya mau kasih contoh. Beberapa organisasi internasional, misalkan sebut saja kami sekarang lagi kolaborasi dengan National Democratic Institute (NDI). Jadi itu salah satu secara internasionalnya, kemudian mereka adalah salah satu sayap dari Partai Demokrat di Amerika yang hari ini sedang berkolaborasi dengan kami untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi politik masyarakat adat. Hari ini. Sisi lain misalkan mungkin Mbak pernah melihat berita bagaimana laporan dari Presiden Joe Biden terhadap situasi HAM di Indonesia, dan salah satunya melakukan mention bagaimana situasi pemenuhan hak masyarakat adat gitu ya. Nah, menurut kami tekanan-tekanan internasional justru membantu kami untuk mendorong pemerintahan Indonesia gitu. Nah, kita bisa melihat juga misalkan deklarasi PBB berkaitan dengan UNRIP gitu. Itu justru menjadi instrumen kami untuk mencarikan jalan keluar dari stagnasi pemenuhan hak masyarakat adat di Indonesia. Karena pasca UNRIP itu kemudian keluar ragam undang-undang yang memanifestasikan UNRIP. Nah, ada banyak sekali peran organisasi internasional ya terutama untuk membantu gerakan masyarakat adat di Indonesia. Tidak hanya soal peran material, tapi kemudian peran tekanan politik dan lain sebagainya, itu berkontribusi positif. Mungkin di beberapa kasus masih ada
yang justru perannya bertentangan dan kemudian berbanding terbalik dengan keinginan masyarakat adat, pasti ada, tapi tidak signifikan gitu. Hanya memang kalau sepanjang secara kesimpulan objektifnya, secara mungkin dalam 1 dekade belakangan, secara konteks gerakan masyarakat adat justru terbantu dengan peran organisasi internasional. Ada banyak sekali Mbak, ada banyak sekali masyarakat adat juga punya aliansi secara global gitu ya. Organisasi-organisasi masyarakat adat yang sering sekali melakukan pertemuan sebelum pandemi ini untuk dari perwakilan masyarakat adat di dunia, baik di India, di Kanada, terus juga di Amerika Selatan dan lain sebagainya, itu banyak sekali mereka melakukan pertemuan. Terakhir saya juga terlibat dalam Open Government Partnership, di mana salah satu subnya adalah soal Indigenous Peoples di Kanada, dan memang itu adalah perwakilan dari masyarakat adat di dunia gitu, termasuk waktu itu Aman turut berpartisipasi di situ. Ya, di forum itu kita banyak mendiskusikan bagaimana regulasi di negara kita masing-masing ya dalam pemenuhan hak masyarakat adat, dan hasil dari forum itu kemudian menjadi rekomendasi bagi pemerintahan di banyak negara gitu, dan saya pikir kalau rekomendasi secara internasional itu lebih bisa didengar daripada kita melakukan advokasi dari dalam gitu. Ini terkait strategi saja sih Mbak, terkait strategi. Tapi kita tetap membutuhkan partisipasi banyak pihak termasuk organisasi internasional. Demikian Mbak. Berarti itu lebih mirip ini ya Mas ya, Transnational Advocacy Network. Jadi saat betul. Dari dalam nggak bisa, kita justru menggunakan tekanan dari luar karena itu lebih kuat gitu ya. Dan kami juga banyak sekali bersolidaritas dengan masyarakat adat di negara lain begitu ya Mbak. Misalkan sebagai contoh ini di Myanmar begitu, yang hari ini terjadi konflik politik, ya, kami Aman, NDI dan banyak organisasi masyarakat adat hari ini justru berusaha menyelamatkan masyarakat adat yang ada di Myanmar. Paling tidak memperkuat solidaritas mereka agar bisa resilient di tengah konflik politik kudeta yang terjadi sekarang di Myanmar. Tidak hanya itu, misalkan Mbak, di Filipina misalkan, itu yang paling sering sekali kami melakukan advokasi di Filipina misalkan, di mana memang rezim yang otoritarian begitu dalam konteks masyarakat adat, bahkan kita bersolidaritas untuk membentuk satuan-satuan pengamanan wilayah adat. Ya. Jadi mereka punya satuan-satuan pengamanan wilayah adat mereka sendiri. Memang itu disupport secara internasional antar aliansi-aliansi masyarakat adat yang ada di dunia begitu. Karena kalau nggak begitu ya mereka akan punah juga benar. Gitu kira-kira Mbak, bagaimana peran yang dilakukan ya. Tidak hanya mereka ke Indonesia, tapi solidaritas kita juga keluar ya Mas ya. Begitu kira-kira Mbak. Oke, thank you. Saya kembali mempersilahkan kepada teman-teman atau ya rekan-rekan Mbak Krisna, mungkin kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi atau teman-teman yang lain boleh banget. Dan Mas, kalau boleh saya mau tanya satu lagi nih Mas, karena cukup concern ya, dan kebetulan sedang menyusun proposal untuk tesis juga seperti itu. Ini saya kemarin baca jurnal yang ditulis oleh Bapak, saya lupa, beliau dosen hukum di universitas, di salah satu universitas di Indonesia. Yang Arizona nggak? Iya. Oh iya. Yang Arizona, bener banget, langsung tahu ya Mas ya. Itu beliau state bahwa mayoritas penelitian ataupun advokasi yang dilakukan di Indonesia itu masih berfokus pada hak-hak yang bersifat properti seperti itu. Nah, apakah kemudian saya pengen tanya pendapatnya Mas Yayan gitu, apakah kemudian memang hal-hal yang berbau human security itu belum menjadi prioritas gitu di Indonesia. Kalau kita bicara tentang human security kan pasti kaitannya dengan kultural, kemudian dengan tradisi seperti itu. Walaupun memang kalau misalkan hak properti seperti tanah memang mereka terikat seperti itu seperti apa? Ini menjadi ini panjang sejarahnya Mbak, kalau mau kita lacak secara histori, dan yang Arizona adalah bagian dari itu gitu ya, karena dia menuliskan satu jurnal, saya juga baca jurnalnya di Tyler and Francis Group gitu, dan kemudian memang mengkritisi gaya advokasi gerakan masyarakat adat lebih luas ya di Indonesia. Saya mau jelaskan dari sisi historis supaya kita pahami konteksnya dulu. Dari sisi historis, misalkan pada saat pertama kali Kongres Masyarakat Adat di tahun 1999,
di mana memang seluruh masyarakat adat itu berkumpul di Hotel Indonesia gitu di Jakarta, itu bersepakat bahwa perjuangan kita adalah perjuangan untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia di masyarakat adat. Jadi tidak hanya berkaitan dengan properti, bukan hanya hak atas tanah, bukan hanya hak atas wilayah adat secara lebih luas, hutan adat dan sebagainya, tapi juga hak atas politik, hak atas ekonomi dan lain sebagainya. Itu dasar filosofisnya pada pertama kali terbentuknya gerakan masyarakat adat. Mungkin bukan pertama kali, deklarasi pertama paling kali ya pada masa reformasi itu. Jadi fokusnya adalah advokasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia gitu. Ya, hak politik masuk dalam situ, hak sosial, ekonomi dan sebagainya masuk dalam konteks perjuangan advokasinya masyarakat adat. Tapi kemudian dari landasan fundamental itu terjadi perubahan pada tahun 2007 Kongres Masyarakat Adat di Pontianak. Di situ kemudian karena eskalasi konflik yang meningkat pasca reformasi, jadi pada saat itu kita berpikir bahwa momentum pada saat pertama kali kongres ya, momentum reformasi, terbukanya reformasi ini itu justru menjadi peluang bagi pemenuhan hak asasi. Tapi kemudian seiring berjalannya mungkin pasca reformasi tahun 2007 gitu ya, keterbukaan reformasi ternyata tidak berimplikasi terhadap pemenuhan hak. Justru semakin banyak terjadi konflik. Di Orde Baru kan jelas ya, di Orde Baru otoritarianisme dan kemudian banyak sekali kental sekali hak menguasai negara terhadap sumber daya alam. Nah, di tahun 2007 ternyata problemnya masih tetap sama. Konflik yang terjadi ya konflik berkaitan dengan wilayah adat, konflik perampasan, konflik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hak tenurial atau properti tadi. Sehingga dilacaklah permasalahannya adalah belum ada ya regulasi yang mengakui keberadaan atau hak atas wilayah adat. Regulasi-regulasi yang ada pun sektoral gitu. Nah, kemudian berjalan kembali pada diubah kembali di tahun 2007 bahwa advokasi kita juga harus berbasis hak properti. Jadi di situ secara nasional ya, hak properti. Berkembang kembali kemudian sampai tahun 2014. Ada ragam kemudian regulasi sektoral yang mulai mengakui hak properti masyarakat adat meskipun masih sektoral sekali ya. Dan kemudian konflik juga meskipun stagnan tapi paling tidak masyarakat adat sudah mulai untuk bersolidaritas melindungi wilayah adat mereka sendiri. Masyarakat adat yang awalnya terancam punah sekarang sudah melakukan revitalisasi terhadap wilayah adat mereka sendiri dan sebagainya. Sehingga kemudian pada tahun 2014 dibahas kembali terkait strategi advokasi ya. Dan bersepakat bahwa kembali pada 1999. Jadi makanya kemudian aman pun hari ini tidak hanya berbicara soal sumber daya alam saja, tapi kita juga berbicara berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat adat dalam pemilu, pemenuhan hak masyarakat adat dalam pilkades, dan pemenuhan masyarakat adat dalam umum politik lain ya. Masyarakat adat hari ini juga berbicara berkaitan dengan pendidikan ya, sekolah adat dan lain sebagainya. Jadi di situ dan gaya advokasi itu berlaku sampai sekarang gitu. Karena menurut kami yang didekati adalah hak asasi manusianya, yang di dalamnya juga ada berkaitan dengan hak properti. Jadi tidak hanya berkaitan dengan hak properti saja. Hanya memang secara implementasi masih ada organisasi-organisasi yang memang masih berbasis advokasi berbasis hak properti saja begitu ya, Mbak. Ada banyak sekali, Jatam, KPA dan lain sebagainya. Hanya memang ini soal gaya pendekatan advokasi saja, saya pikir, dan bukan hal yang perlu diperdebatkan juga gitu ya. Ini soal strategi advokasi. Memang mungkin kalau kita lacak juga secara objektif dan secara akademis gitu, ada ragam problem struktural juga yang membuat advokasi masyarakat adat masih stagnan pada hak properti saja. Ya sisi lain belum ada regulasi. Kedua adalah masih tingginya eskalasi konflik. Ketiga ya berkaitan dengan masih rendahnya tingkat kuantitas pengakuan wilayah adat di Indonesia, meskipun sekarang dari segi kebijakan ada banyak sekali kebijakan yang mencoba mengakui wilayah adat, tapi ternyata dalam konteks implementasinya dia masih stagnan, masih sulit untuk diterapkan. Misalkan sebagai contoh di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
itu berlaku terkait desa adat, tapi ternyata dalam konteks implementasinya pembentukan desa adat harus disertai juga dengan perda provinsi, dan itu sangat mahal untuk mengurusnya, dan kemudian harus beririsan dengan kewenangan Kemendagri, sementara di Kemendagri tidak mengenal konteks desa adat dari segi kebijakannya. Nah, ini masih menjadi apa ya, realitas politik yang ada di Indonesia. Jadi mungkin kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalkan di Kanada, bahkan dia sudah sampai kepada pembentukan kuota khusus untuk masyarakat adat di parlemen, sampai sudah sampai ke sana gitu. Di India juga sudah ada namanya keterwakilan khusus begitu untuk masyarakat adat di parlemen, lembaganya begitu, dan lain sebagainya. Di Indonesia belum sampai pada itu, belum sampai pada tahap untuk memperkuat hak politiknya, masih pada tahap mengadvokasi hak properti dan lain sebagainya. Ya, saya pikir itu Mbak yang bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Yayan sudah sangat menjawab pertanyaan saya. Lagi teman-teman, kita masih punya waktu sampai 4.15, sampai jam 2:15 untuk diskusi kali ini. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin kembali bertanya kepada Mas Yayan, saya persilahkan. Tapi ini ngomong-ngomong berarti mirip seperti new colonialism ya Mas ya, kayak yang dibilang saya tadi. Jadi ternyata setelah sekian tahun gitu, setelah sekian dekade, masyarakat adat masih mengalami permasalahan yang sama begitu. Permasalahan yang sama, betul. Kalau tesis saya kemarin itu menjelaskan berkaitan dengan pola pengulangan kembali relasi negara dan masyarakat adat. Jadi kalau kita lacak misalkan dari ini secara akademis, Orde Lama, kolonial, Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, sebetulnya pola penguasaan sumber daya alam itu sama, meskipun kemudian secara sistem itu berbeda. Ya, Orde Baru yang otoritarian, kolonialisme yang otoritarian juga, dan kemudian Reformasi yang terbuka, pola penguasaan terhadap sumber daya alam dari negara itu tetap sama, begitu. Artinya memang sistemnya berubah, pola penguasaannya sama. I see. Jadi begitu. Itu yang coba dilacak kemarin kan, sehingga kemudian saya mengambil kesimpulan pada era ini justru menjadi ancaman kolonialisme baru. Kolonialnya secara sistem hilang, tapi secara watak masih gitu. Masih wataknya masih sama, beda wajah saja. Masih sama. Nah, ini kan perlu reformasi struktural yang besar. Gitu kira-kira, Mbak. Oke. Baik teman-teman, kalau misalkan tidak ada yang bertanya lagi, saya akan simpulkan di sini diskusi kita yang sangat fruitful pada hari ini. Jadi pada intinya masyarakat adat itu masih mengalami banyak sekali diskriminasi gitu, baik dalam bentuk hak-hak properti atau hak-hak yang lain yang tercantum dalam human security, termasuk dalam tradisi, kemudian agama mereka yang mungkin di Indonesia masih dianggap tidak tercantum ke dalam agama yang diakui seperti itu, dan hak-hak yang lain gitu. Nah, dan sampai sekarang itu belum ada satu hukum atau satu satu regulasi yang benar-benar melindungi mereka, melindungi masyarakat adat itu sendiri. Dan regulasi yang ada di Indonesia sendiri pun tadi yang saya tangkap dari Mas Yayan masih mengkotak-kotakkan masyarakat adat untuk kemudian hanya sekedar diakui seperti itu. Harus pergi ke sektor A, kemudian sektor B, padahal kita tahu sendiri bahwa masyarakat adat itu mungkin tidak se-open kita, dalam artian mereka tidak mengenal kalau misalkan dari teknologi juga, atau ada lembaga ini, ada lembaga ini yang harus mereka datangi untuk sekedar diakui itu tadi. Dan kesimpulannya adalah kita bisa hal yang bisa kita lakukan mungkin sebagai mahasiswa ataupun akademisi seperti itu, karena saya lihat di sini teman-teman mayoritas sedang mengejar S2 atau sedang S2 dan mayoritas adalah akademisi gitu. Mungkin bisa lebih juga ke meningkatkan tadi ya Mas ya, kayak istilahnya bagaimana meningkatkan tekanan itu, tapi dari international pressure seperti itu, karena tekanannya akan sangat berbeda terhadap pemerintah yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Yayan sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama. Ya, terima kasih juga
teman-teman dan semuanya yang sudah hadir pada diskusi kita pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Yayan dan teman-teman semua. Kita bisa kolaborasi